Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Helda Susiana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Kategori 1, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. NIM 2237230087. Nomor PPG 201500921846. Saya mengajar di SD Negeri 91 Krui, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan materi berjudul Organ Pernapasan Manusia, tema 2, subtema 1. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak dan penggerak. Pas gerak. Bagian anak. Pagi. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Siap semua ya? Kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap untuk belajar, sebelum belajar, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama membaca doa. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum belajar baca doa. Mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba Ibu cek dulu. Apakah di sekitar tempat duduk kalian masih ada sampah? Tidak ya, masih semuanya bersih. Ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Aldi Masya, Hadir, Bu. Angga Arya Pratama, Hadir, Bu. Arga Alfarizi, Hadir, Bu. Azrina Aulia Sipa, Hadir, Bu. Depania Ramadhani. Hadir, Bu. Anak-anak semuanya, ya. Kalian tahu tidak? Setiap hari itu kita harus apa? Harus belajar. Apa gunanya kita belajar? Untuk menjadi Pintar. Apakah bisa pintar kalau kita tidak belajar? Tidak. Belajar. Jadi kuncinya adalah belajar. Belajar. Jadi luangkan waktu kalian di
Ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Ya. Kemudian kalau manusia bernapas dengan menggunakan hidung, tenggorokan, paru-paru. ya, hidung, Tenggorokan, paru-paru. Jadi 3 sistem pernapasan pada manusia, bukan 3 organ penting yang dalam pernapasan manusia adalah apa? Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, jadi kalian bisa menyebutkan organ penting yang mendukung dalam pernapasan manusia. 3 organ penting dalam pernapasan manusia. 3 organ penting. Kemudian kalian bisa menyebutkan istilah dari diafragma, istilah dari bronkus, istilah dari floral, kemudian istilah dari gelambir, dan istilah dari alveolus. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Nah, sebelum kita mulai ke materi, yang pertama kita akan memupuk rasa nasionalisme kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita dengarkan bersama-sama. Pembelajaran kita hari ini tentang organ pernapasan pada manusia. Ya. Jadi setiap pagi kita bangun pagi itu kita ngapain? Ya. Ngapain? Kita menghirup udara. Kalian menghirup udara melalui hidung. Kemudian tenggorokan ke
Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah ini maksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Udara yang kita hirup itu disebut oksigen. Oksigen atau O2. Jadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara, ya, itu disebut udara yang keluar itu disebut karbon dioksida atau CO2. Ya. Oksigen yang masuk disebut O2 dan oksigen yang keluar saat kita menghembuskan napas itu disebut karbon dioksida atau CO2. Macam pernapasan. Ada dua macam pernapasan. Pernapasan perut dan pernapasan dada. Jadi ada dua macam pernapasan, pernapasan perut dan pernapasan dada. Ya, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang sistem pernapasan pada manusia,
Ibu bagikan lembar kerja kelompok LKPD, ya, menguji hasil kerja kalian. Silakan dikerjakan LKPD-nya ini kelompok, ya. Sudah dibagi kelompoknya, ya. Kelompoknya sudah dibagi. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini terdiri dari Albi Masya, kemudian Nadifa, Siva, Riki dengan Rehan. Kelompok 1. Kelompok 2-nya Sidik, Keisa, Arga dengan Sinar. Ini kelompok 3. Kelompok 3-nya terdiri dari Angga, Eren, Beta, dan Aditya. Ya, jadi tugasnya itu tugas kelompok. Kerjakan secara bersama-sama, diskusikan. Waktunya 10 menit. Ya, ditulis nama kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah, seperti biasa, kita mempresentasikan hasil tugas di depan. Hasil diskusi kelompok 2. Organ pernapasan alveolus fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Bronkiolus adalah atau dahak pada bronkiolus adalah untuk menunjukkan masuknya daging kuman atau zat lain agar tidak sampai menyumbat bau. Yang adalah gerakan yang juga bisa membantu untuk memperluas paru-paru. Rongga hidung berfungsi untuk suhu dan kelembaban udara yang masuk saat bernapas. Lari yang berfungsi untuk membuka saat bernapas dan untuk memproduksi suara. Trakea berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan di paru-paru. Itulah hasil diskusi kelompok 2 untuk teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, bisa silakan. Ya, tadi kita sudah bersama-sama mendiskusikan tugasnya, ya. Sekarang LKPD-nya Ibu ambil kembali untuk penilaian. Kita akan membuat kesimpulan. Kita akan membuat
pembelajaran kita tentang organ pernapasan. Ya. Jadi organ pernapasan penting pada manusia itu ada 3. Tadi apa saja? Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Tidak boleh terbalik, ya. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Itu organ pernapasan pada manusia. Jadi saat kita menghirup udara, jadi udara yang kita hirup itu disebut O2. Udara yang dari kita hirup, kemudian kita keluarkan lagi, itu disebut karbon dioksida atau CO2. Kemudian pernapasan tadi ada fasenya, ya. Apa saja? Fase inspirasi dan ekspirasi, ya. Jadi fase inspirasi itu fase yang udara yang kita hirup yang masuk melalui rongga hidung, disaring oleh selaput lendir dan rambut hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru, ya. Kemudian fase ekspirasi apa? Ya, fase di mana kita menghembuskan nafas. Kemudian pernapasan tadi ada 2, pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut dan pernapasan dada. Ibu coba koreksi kembali. Paham? Itu tugas kelompok. Sekarang tugas individunya. Tugas individunya silakan kalian kerjakan di rumah. Ya, tadi sudah kita saksikan video pembelajaran, kemudian ada tugas-tugasnya, ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan tadi semuanya bermanfaat untuk kita, ya. Bermanfaat untuk kita ke depan. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini,